Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan viral. Supir angkot menabrak gadis cantik kaya. Dan yang terjadi. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, kota mulai ramai seperti biasa. Asap kendaraan bercampur debu tipis menari di udara. Sementara klakson saling bersahutan tak beraturan. Di antara hiruk-pikuk jalanan, melaju sebuah angkot tua berwarna biru dengan tulisan, Kota Lama Terminal Utara, di kaca depannya. Sopirnya, seorang pria parubaya bernama Pak Jaka, mengenakan kaos polos dan celana bahan yang mulai pudar warnanya. Wajahnya serius, matanya awas. Mengemudikan angkot dengan lihai meski kondisi jalanan padat merayap. Pak Jaka bukan supir sembarangan. Sudah hampir 2 dekade ia mengemudi di rute yang sama. Ia tahu setiap lubang jalan, tahu kapan harus tancap gas dan kapan harus injak rem dalam-dalam. Tapi pagi itu, entah kenapa, ada sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Di sebuah persimpangan dekat pusat perbelanjaan elit, sebuah sedan hitam berhenti mendadak. Pak Jaka yang sedang menyalip motor di depannya tak sempat menghindar. Ia menginjak rem keras. Angkot berderit. Dan, brak, tubuh seseorang terpental ringan ke samping, disertai jeritan kaget dari beberapa penumpang. Pak Jaka segera turun. Wajahnya pucat. Ya Allah, gumamnya. Di depan angkotnya, tergeletak seorang gadis muda, berpakaian rapi dan elegan, dengan tas tangan mahal yang terjatuh di aspal. Gadis itu mencoba bangkit, sambil menepuk rok putihnya yang terkena debu jalanan. Orang-orang mulai berkerumun. Beberapa penumpang angkot ikut turun. Itu Nadia, anak pengusaha kaya itu kan? Bisik seseorang. Pak Jaka makin panik. Ia mendekat dengan tangan gemetar. Maaf, Neng. Maaf banget. Saya nggak sengaja. Ucap Pak Jaka tulus. Berlutut di dekat si gadis. Tapi alih-alih marah, gadis itu hanya menatap Pak Jaka dalam-dalam. Matanya bening, ada sesuatu yang berbeda dari tatapan itu. Bukan amarah, bukan pula ketakutan. Nadia menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara tenang. Saya nggak apa-apa, Pak. Cuma lecet sedikit. Tapi sebaiknya kita bicara di tempat lain. Pak Jaka mengangguk tanpa berpikir panjang. Ia menolong Nadia berdiri dan menawarkan untuk mengantarnya ke klinik terdekat. Orang-orang mulai bubar. Sebagian merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Beberapa menit kemudian, video tersebut tersebar di media sosial. Judulnya mencolok. Supir angkot tabrak gadis tajir. Tapi lihat yang terjadi setelahnya. Di dalam angkot yang sekarang kosong, Pak Jaka mengemudi pelan sambil sesekali melirik Nadia lewat spion tengah. Ia tak tahu, hidupnya akan berubah selamanya setelah pertemuan singkat ini. Di sudut pikirannya, masih ada rasa takut. Tapi lebih besar dari itu, ada perasaan aneh, seperti firasat bahwa gadis ini bukan orang biasa. Angkot biru itu melaju pelan, menembus gang kecil di sisi pusat kota. Di dalamnya hanya ada 2 orang, Pak Jaka di balik kemudi, dan Nadia yang duduk diam di kursi belakang, memandang keluar jendela. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya seolah menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa sakit karena terjatuh. Pak Jaka terus melirik ke arah spion. Tangannya masih gemetar saat memutar setir. Neng, kalau butuh ke rumah sakit, saya antar. Jangan sungkan ya. Saya yang salah. Nadia menggeleng pelan. Saya nggak apa-apa, Pak. Tapi, boleh minta tolong ke satu tempat dulu? Boleh. Neng, mau kemana? Suara Pak Jaka masih gugup. Ke Jalan Mentari Raya nomor 12. Nanti Bapak akan tahu kenapa, jawab Nadia singkat. Tapi matanya tak lepas dari jalanan yang mulai sepi. Pak Jaka menurut saja. Jalan Mentari adalah kawasan elit. Semua bangunan di sana besar-besar, berpagar tinggi, dan dijaga satpam berseragam. Dalam hati, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis ini. Tapi ia terlalu takut untuk bicara lebih banyak.
Setelah 15 menit, mereka tiba di depan rumah mewah berlantai 3 dengan gerbang hitam tinggi dan logo perusahaan terukir di tiang depan. Seorang satpam mendekat, dan sebelum sempat menegur, Nadia turun dari angkot dan langsung disambut dengan hormat. "Selamat datang, Nona Nadia." Pak Jaka tercengang. "Nona." Nadia menoleh, lalu membuka pintu angkot ke arah Pak Jaka. "Bapak ikut saya sebentar ya. Nggak akan lama." Dengan ragu-ragu, Pak Jaka pun turun. Perasaannya bercampur aduk. Ia merasa kecil, merasa asing di tempat mewah seperti itu. Tapi Nadia berjalan tenang, dan langkahnya seolah menghipnotis orang yang melihat. Setiap karyawan yang dilewati menunduk, memberi salam dengan hormat. Mereka masuk ke sebuah ruangan besar seperti ruang tamu hotel. Dinding marmer, lantai mengkilap, dan di tengahnya ada meja panjang dengan vas bunga mahal. Nadia mempersilakan Pak Jaka duduk, lalu berkata dengan nada lembut tapi tegas, "Bapak tunggu di sini sebentar ya. Saya akan kembali." Pak Jaka hanya mengangguk. Beberapa menit kemudian, seorang pria berdasi masuk menghampirinya. "Bapak Jaka, saya sekretaris pribadi keluarga besar Nyonya Saraswati, ibu dari Nona Nadia. Saya diminta menyampaikan sesuatu." Pak Jaka berdiri kaku. "Iya, Pak. Maaf kalau saya salah. Saya betul-betul nggak sengaja." Pria itu tersenyum tipis. "Kami tahu. Justru karena itu Nona Nadia memutuskan mengundang Bapak ke sini. Beliau mengagumi cara Bapak menghadapi situasi tadi." Pak Jaka mengernyit. "Mengagumi? Saya bingung, Pak. Saya bahkan hampir mencelakai anak Bapak." "Beliau bukan anak saya, Pak. Tapi beliau adalah pewaris utama perusahaan ini. Dan Bapak akan segera tahu kenapa beliau tidak marah. Malah ingin lebih mengenal Bapak." Belum sempat Pak Jaka mencerna, pintu ruangan terbuka. Nadia kembali masuk. Kali ini tak lagi mengenakan rok putih dan blus, tapi berganti jas hitam elegan dengan emblem perusahaan di dada kirinya. "Pak Jaka," ujarnya pelan, "tapi mantap. Saya butuh bantuan Bapak. Tapi bukan sebagai sopir angkot. Lebih dari itu." Pak Jaka membatu. Matanya memandang Nadia tak percaya. Di depan matanya sekarang bukan lagi gadis yang jatuh karena angkotnya, tapi seseorang yang berwibawa, yang tahu betul apa yang sedang ia rencanakan. "Apa maksud Neng?" tanya Pak Jaka. Suaranya bergetar. Nadia tersenyum. "Bapak akan tahu besok pagi. Dan saya harap Bapak bersedia datang kembali ke tempat ini jam 8 tepat." Malam itu, Pak Jaka pulang ke rumah kontrakan sempit di gang kecil belakang pasar. Rumah mungil berlantai semen itu hanya diterangi lampu redup 5 watt yang menggantung di langit-langit. Istrinya, Bu Ina, menyambutnya dengan wajah heran. "Pak, kenapa pulangnya telat? Tumben." Pak Jaka menghela napas panjang. Ia duduk di tikar lusuh yang jadi alas ruang tamu sekaligus ruang tidur. "Ina, hari ini ada kejadian aneh." Lalu ia menceritakan semua. Tentang tabrakan, tentang Nadia, tentang rumah besar dan tawaran untuk datang kembali esok pagi. Bu Ina hanya bisa terdiam, sesekali memegang dadanya, khawatir, tapi juga penasaran. "Apa jangan-jangan mereka mau menuntut, Pak?" tanya Bu Ina pelan. Pak Jaka menggeleng pelan. "Nggak tahu. Tapi perasaan Bapak bilang, bukan itu tujuannya." Keesokan harinya, tepat pukul 8, Pak Jaka kembali berdiri di depan gerbang besar di Jalan Mentari Raya. Kali ini, ia mengenakan kemeja bersih, hasil disetrika istrinya semalam, dan celana panjang yang nyaris tidak pernah ia pakai kecuali untuk salat Jumat. Tangannya berkeringat saat satpam menyapanya. "Selamat datang kembali, Pak Jaka. Silakan masuk. Nona Nadia sudah menunggu." Ruangan yang sama, aroma bunga segar. Dan Nadia, kini duduk di belakang meja kaca besar, tersenyum padanya. Di sampingnya berdiri seorang pria tua berkacamata, terlihat seperti penasihat hukum atau petinggi perusahaan. "Pak Jaka, saya langsung ke intinya ya," kata Nadia membuka pembicaraan. "Saya sedang menjalankan program sosial, dan saya butuh orang jujur yang tahu betul bagaimana rasanya hidup di bawah.
Pak Jaka hanya diam. Saya butuh Bapak jadi bagian dari tim saya. Bukan sebagai supir, tapi sebagai penghubung langsung antara perusahaan dan masyarakat lapisan bawah. Saya ingin dengar langsung dari orang seperti Bapak, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan. Pak Jaka nyaris tidak percaya dengan yang ia dengar. Kepalanya seperti berputar. Maaf Neng, maksudnya saya jadi semacam penasehat. Kurang lebih begitu. Tapi bukan hanya menasihati dari balik meja. Saya ingin Bapak ikut ke lapangan, mendengar, melihat, dan menyampaikan ke saya. Kami akan gaji Bapak. Tentu saja. Pak Jaka menelan ludah. Ia tak pernah membayangkan seumur hidupnya akan ditawari posisi semacam itu. Bekerja untuk orang kaya, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai mitra. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa tak pantas. Neng Nadia, kenapa saya? Di luar sana banyak orang yang lebih pinter, lebih layak. Nadia menatap Pak Jaka dalam-dalam. Karena Bapak tidak pura-pura. Karena ketika saya jatuh, Bapak bukan hanya membantu saya berdiri, tapi Bapak juga memperlihatkan siapa diri Bapak sesungguhnya. Ruangan hening. Hanya suara pendingin udara yang terdengar samar. Akhirnya, Pak Jaka menunduk, menahan haru yang tiba-tiba menyergap. Kalau memang Neng percaya, saya siap belajar. Nadia tersenyum lebar. Terima kasih, Pak. Kita mulai dari besok pagi. Tapi di luar gedung itu, di sudut sebuah kafe, seseorang sedang memperhatikan mereka dari balik jendela. Wajahnya dikenali sebagian besar orang kaya di kota itu. Arvino, mantan tunangan Nadia yang sempat viral karena mempermalukan sopir Gojek di depan umum. Matanya menyipit saat melihat Nadia tertawa lepas bersama Pak Jaka. Apa yang kamu rencanakan, Nadia? Gumam Arvino pelan, penuh rasa penasaran dan dendam. Keesokan paginya, Pak Jaka kembali datang ke kantor megah milik keluarga Nadia. Kali ini bukan sebagai tamu penuh canggung, tapi sebagai bagian dari tim. Ia disambut oleh staf khusus bernama Mbak Ratih, seorang wanita muda cerdas yang bertugas membimbingnya di minggu pertama. Pak Jaka, hari ini kita akan ke kampung kumuh di sisi barat kota. Nona Nadia ingin Bapak melihat langsung kondisi di sana, ujar Mbak Ratih sambil menunjukkan peta lokasi. Mobil dinas berwarna abu-abu membawa mereka menuju lokasi yang ditunjuk. Sepanjang perjalanan, Pak Jaka diam, pikirannya melayang ke banyak hal. Ia tak habis pikir bagaimana hidupnya berubah begitu cepat. Kemarin ia menabrak orang, hari ini ia disopiri orang. Setibanya di lokasi, suasana kontras langsung terasa. Gang-gang sempit, rumah-rumah berdinding triplek, dan anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Udara panas bercampur bau selokan membuat kepala pusing. Tapi Pak Jaka turun dengan mantap. Assalamualaikum, Bu, saya boleh ngobrol sebentar? Ujarnya kepada seorang ibu penjual nasi uduk di pinggir gang. Obrolan demi obrolan mengalir. Pak Jaka tak perlu pura-pura ramah. Ia memang orang lapangan. Ia tahu bagaimana menyentuh hati rakyat kecil. Semua orang menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka tidak tahu ia datang membawa misi besar dari Nadia. Sementara itu, di sisi lain kota, Nadia duduk di ruang kerjanya, memandangi layar CCTV tersembunyi yang dipasang untuk mengamati semua perjalanan timnya. Ia tersenyum puas melihat Pak Jaka membaur begitu cepat. Instingku nggak salah, gumamnya pelan. Tapi senyuman itu lenyap saat layar ponselnya menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jadi kamu sekarang dekat sama sopir rendahan? Bagus. Akan jadi bahan menarik buat orang-orang yang dulu kamu jauhi. Wajah Nadia menegang. Ia tahu betul gaya bicara itu. Hanya satu orang yang pernah berbicara seperti itu padanya. Arvino. Flashback menghantam pikirannya. Dulu, saat masih bertunangan dengan Arvino, ia pernah diajak menghadiri pesta ulang tahun salah satu pejabat daerah. Di sana, seorang pengemudi ojek dipermalukan Arvino hanya karena salah memarkir motor. Nadia yang mencoba membela justru dilecehkan secara verbal dan dipermalukan di depan umum. Sejak hari itu, ia putuskan pertunangan dan menghilang dari media sosial. Ia membangun ulang dirinya, menyamar menjadi rakyat biasa,
hingga akhirnya memulai misi sosial ini. Namun kini, masa lalunya datang menghantui. Di tempat berbeda, Arvino sedang duduk bersama seorang wartawan. Di atas meja, ada foto-foto Pak Jaka, Nadia, dan tangkapan layar dari rekaman CCTV pasar beberapa hari lalu. Kita bisa buat ini jadi besar, ucap Arvino dengan dingin. Gadis konglomerat jatuh cinta pada sopir angkot dan menyembunyikan harta keluarga. Rakyat suka drama seperti ini. Wartawan itu ragu. Tapi Nadia dikenal bersih. Kalau kita fitnah. Bukan fitnah kalau kita hanya tampilkan fakta yang setengah. Potong Arvino cepat. Biarkan publik yang menyimpulkan sendiri. Hari itu, sore menjelang malam, Pak Jaka pulang ke rumah dengan wajah lelah tapi bahagia. Ia baru saja menuliskan laporan pertamanya. 5 halaman tulisan tangan penuh catatan tentang kampung yang dikunjunginya. Sementara Nadia duduk di meja kerjanya dengan wajah keras, membaca ulang pesan misterius dari Arvino. Ia tahu, ini belum selesai, dan mungkin baru saja dimulai. 3 hari setelah Pak Jaka resmi bergabung dengan tim sosial Nadia, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pagi itu, seluruh halaman media sosial Nadia dibanjiri komentar. Di Twitter, Instagram, bahkan LinkedIn, nama Nadia trending bersama sebuah judul clickbait yang menyebar seperti api. Putri konglomerat menyamar demi supir angkot. Cinta atau manipulasi? Berita itu menyajikan potongan video kejadian saat tabrakan angkot dan Nadia jatuh di pasar. Disusul foto-foto saat Pak Jaka masuk ke kantor Nadia. Dan puncaknya, foto mereka duduk berdua di ruang kerja. Disusun sedemikian rupa hingga tampak seperti drama cinta murahan. Komentar publik pun terbelah. Ada yang memuji, tapi lebih banyak yang mencemooh. Drama kok murahan begini? Jelas ini rekayasa buat naikin citra perusahaan. Gadis kaya main-mainin sopir miskin demi konten. Gila, itu kan sopir yang nabrak dia. Kenapa malah dipuja? Di ruang kerjanya, Nadia duduk membisu. Sekretarisnya, Mbak Ratih, bolak-balik menjawab telepon dari media yang minta konfirmasi. Beberapa saham milik keluarga Nadia juga terlihat sedikit goyah di bursa, akibat ulah satu artikel tak bertanggung jawab. Namun bukan itu yang mengganggu pikiran Nadia. Yang membuatnya marah adalah satu potongan foto yang hanya bisa diambil dari satu tempat. Kamera pengintai pribadi yang ia pasang diam-diam untuk evaluasi internal. Itu berarti ada orang dalam yang membocorkan. Gumamnya sambil menatap layar laptopnya. Sementara itu, di tempat sederhana di ujung kota, Pak Jaka juga merasakan dampaknya. Warung kopi tempat biasa ia ngopi pagi mendadak ramai bisik-bisik. Beberapa orang mulai menjauh. Sebagian lainnya malah mengolok. Tuh Pak Jaka. Gak nyangka ya, bisa deketin orang kaya. Jago juga. Pakai pura-pura nabrak segala. Skrip sinetron banget. Hati-hati, Pak, nanti dikira mata duitan. Pak Jaka hanya bisa tersenyum kaku. Tapi dalam hati, perasaannya campur aduk. Ia tidak pernah meminta ini semua. Ia hanya ingin bekerja, membantu, dan memberi arti lebih untuk hidupnya yang selama ini terasa biasa-biasa saja. Di rumahnya malam itu, Bu Ina memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Pak, kita nggak salah kan? Kita jujur. Kita tulus, kenapa malah difitnah? Pak Jaka menggenggam tangan istrinya. Justru karena kita tulus, kita jadi ancaman buat mereka yang biasa hidup dari kepalsuan. Di tempat lain, Nadia menggelar rapat darurat. Ia memanggil beberapa kepala divisi dan hanya memberikan satu instruksi. Cari siapa yang bocorkan video itu. Siapapun, bahkan kalau dia orang lama sekalipun. Saya tidak akan toleransi. Malam itu, untuk pertama kalinya Nadia menghubungi seseorang yang sudah lama ia hindari. Bukan ayahnya, bukan pengacara, tapi Pak Haryo, mantan kepala keamanan yang dulu ia copot karena terlalu keras terhadap media. Pak Haryo, saya butuh bantuanmu lagi, ujarnya singkat. Suara dari seberang menjawab dingin. Akhirnya kamu sadar, Nadia. Dunia ini bukan cuma butuh orang baik,
tapi juga orang yang tahu cara melindungi kebaikan. Di sudut kota, Arvino membuka segelas wine sambil menonton berita yang ia sebarkan berhasil memancing perhatian. Tapi tawanya mendadak berhenti saat salah satu stafnya berkata, "Bos, Nadia mulai bergerak. Dia cari siapa yang bocorin data." Arvino hanya mendengus. Biar saja. Semakin dia gelisah, semakin gampang dia jatuh. Tapi Arvino lupa satu hal. Nadia bukan lagi gadis lemah yang pernah ia permalukan di depan umum. Kini dia berdiri bersama seseorang yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan, Pak Jaka. Dan di belakang pria itu, ada puluhan suara rakyat kecil yang mulai bangkit menyuarakan kebenaran. 3 minggu berlalu sejak kejadian itu. Rumah besar tempat tinggal baru Pak Damin kini terasa seperti rumah sendiri. Ia mulai terbiasa dengan keheningan pagi, suara alat kebun otomatis, dan menu sarapan yang selalu terhidang di meja makan panjang dengan taplak putih bersih. Setiap hari ia menyiapkan air hangat untuk Nyonya Maya dan kadang bercengkrama dengan Santi dan si bayi mungil yang makin sehat dan ceria. Tapi entah kenapa, ada perasaan ganjil yang terus menghantui. Setiap malam, saat Pak Damin duduk sendiri di taman belakang atau di depan jendela kamarnya yang besar, ia merasa ada mata yang memperhatikannya. Pandangan tajam. Seolah ada yang bersembunyi di balik bayang-bayang, mengintip dari kejauhan. Suara langkah yang samar. Bayangan cepat yang menghilang saat ia menoleh. Awalnya ia pikir itu hanya bayangannya sendiri. Mungkin trauma. Mungkin kelelahan. Namun malam itu, semuanya berubah. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Pak Damin bangun karena mendengar suara ketukan lembut. Bukan di pintu kamar, melainkan dari jendela belakang yang menghadap taman. Ia bangkit perlahan. Membuka tirai. Tak ada siapa-siapa. Namun di kaca, ada bekas telapak tangan kecil, seperti tangan anak-anak, tapi sangat kotor. Seolah baru menyentuh lumpur. Pak Damin menelan ludah. Ia membuka jendela, menyorot taman dengan senter kecil. Hanya semak-semak, pohon kecil, dan kursi ayunan bayi yang biasa dipakai sore hari. Semua tampak normal, sampai ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh. Di atas kursi ayunan, ada sebuah boneka beruang lusuh, bukan milik bayi itu. Ia tak pernah melihat boneka itu sebelumnya. Bulunya kotor, satu matanya copot, dan yang lebih aneh, ada secari kertas diselipkan di leher boneka itu. Dengan tangan gemetar, Pak Damin meraihnya, membuka lipatan kertas itu. Di dalamnya, tulisan tangan yang kasar dan tidak rapi. "Aku tahu siapa kamu sebenarnya." Ini belum selesai. Pak Damin menggigit bibir. Kakinya melemas. Ia duduk di lantai. Napasnya tercekat. Siapa yang menulis ini? Apa maksudnya? Kenapa ada yang mengatakan seolah dirinya menyimpan rahasia? Padahal ia hanya menyelamatkan bayi? Esok paginya, ia menyerahkan kertas itu ke Tuan Arman. Polisi segera dipanggil. Kamera tambahan dipasang di sekitar rumah. Tapi hasil rekaman semalam tidak menunjukkan apapun. Boneka itu pun tidak ada jejak sidik jari. Seolah-olah, semuanya hanya bayangan. Namun Pak Damin yakin, seseorang benar-benar datang malam itu. Dan saat siang menjelang, satu kabar menggegerkan keluarga besar Arman. Rahmat, pria yang telah mengakui penculikan bayi, melarikan diri dari tahanan saat hendak dipindahkan ke lokasi baru. Ia menghilang tanpa jejak. "Kita gak bisa anggap ini kebetulan, Pak," ucap petugas polisi yang kembali datang ke rumah keluarga Arman. Mungkin dia kembali untuk membalas. Mungkin, bukan bapak yang dituju, tapi bayi itu. Nyonya Maya memeluk bayinya lebih erat dari biasanya. Wajahnya pucat. Pak Damin hanya menatap kosong keluar jendela. Matanya tak berkedip. Tangannya mengepal. Dia bukan cuma dendam. Dia membawa sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum sempat dia sampaikan waktu itu. Bisiknya sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Di kejauhan, seseorang berdiri di balik pepohonan rindang. Matanya menatap rumah besar itu tanpa berkedip. Tangan kanannya memegang potongan foto usang. Foto seorang wanita muda dan seorang bayi. Wajahnya gelap,
Tapi dari napasnya yang berat dan tatapan matanya, jelas satu hal. Ia belum selesai dengan cerita ini. Dan jika ada yang berani menghalanginya, darah mungkin harus dibayar dengan darah. Mobil Fahri melaju pelan di jalanan ibu kota yang mulai lengang. Di balik kemudi, ia tak terburu-buru. Radio mobil menyala dengan volume kecil, menyiarkan lantunan ayat suci yang mengalun lembut, membungkus sisa emosi malam itu dalam ketenangan yang sulit dijelaskan. Lampu merah menahannya di sebuah persimpangan. Di seberang jalan, ia melihat sekelompok remaja mengenakan seragam ojek online duduk di trotoar, tertawa sambil berbagi makanan. Ia tersenyum kecil. Pemandangan sederhana itu justru terasa lebih mewah dari pesta bukber bermewah yang tadi ia hadiri. Setidaknya, tak ada yang merendahkan siapapun di sana. Fahri menatap bayangannya sendiri di kaca spion. Wajahnya tenang, matanya dalam. Ia seolah melihat dirinya yang dulu, saat pertama kali merantau ke Jakarta dengan satu tas ransel dan setumpuk harapan yang hampir tak punya tempat tinggal. Ia ingat betul hari-hari saat harus menjual koran di lampu merah. Ia juga ingat malam-malam saat tidur di emperan toko, berselimut kardus. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Tapi dari sanalah semuanya bermula. Setiap ejekan yang dulu ia terima, setiap hinaan, setiap tatapan sinis dari orang-orang yang kini duduk di restoran mewah tadi, adalah bahan bakar diam-diam yang ia kumpulkan untuk terus melangkah. Lampu hijau menyala. Mobil melaju lagi. Fahri membelokkan arah, bukan menuju apartemennya di pusat kota, tapi ke sebuah gang kecil di pinggiran Jakarta. Di sana, ada rumah sederhana berdinding tembok kusam, tempat ibunya tinggal. Wanita yang selalu mendoakan dalam diam. Yang selalu berkata, "Nak, yang penting kamu jangan jadi orang yang menyakiti orang lain." Ia memarkir mobil di depan pagar besi kecil yang sudah berkarat. Lalu turun. Aroma tanah basah dan bunga melati dari pot kecil menyambutnya. Ibu sudah berdiri di depan pintu. "Kamu pulang, Nak?" Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat semua emosi Fahri runtuh. Ia menghampiri ibunya, lalu mencium tangannya. "Iya, Bu. Aku kangen rumah." Mereka duduk di bangku kayu tua di ruang tamu. Ibu menuangkan teh hangat. Wajahnya tampak bahagia, meski sederhana. "Gimana bukbernya?" tanya sang ibu sambil menyuguhkan pisang goreng yang masih hangat. Fahri menghela napas, lalu tersenyum. "Rame, Bu. Tapi, isinya bukan cuma makanan. Banyak rasa yang keluar malam ini." Ibu mengangguk bijak. "Kamu diam." Tapi Allah yang jawabkan. Fahri menunduk, menatap teh yang beruap tenang. Kalimat ibunya seperti mantra. Kalimat yang telah ia pegang sejak dulu. Dan malam ini, kalimat itu benar-benar menjadi nyata. Beberapa saat kemudian, ponselnya berdering. Satu notifikasi masuk dari grup alumni. "Fahri, gue baru sadar betapa kecilnya diri gue selama ini. Terima kasih udah bukain mata gue. Malam ini, bukan lo yang berubah, tapi kami yang harusnya berubah." Pesan dari Rian. Fahri tidak membalas. Ia hanya membaca, lalu meletakkan ponsel itu ke meja. Ia memilih menghabiskan malam dengan ibunya. Karena kebahagiaan sejati bukan tentang membalas hinaan, tapi tentang tahu kemana harus kembali setelah semuanya berlalu. Dan malam itu, di rumah kecil itu, Fahri kembali menjadi anak biasa. Bukan pemilik restoran. Bukan pria yang sukses diam-diam. Tapi seorang anak yang dibesarkan oleh ketulusan. Untuk akhirnya menjadi manusia yang tak butuh tepuk tangan, cukup dihormati karena sikap. Pintu depan digedor semakin keras. "Duk, duk, duk." Tuan Arman menatap ke arah pintu dengan raut tegang. Ia menggenggam foto wanita muda yang ditemukan dalam boneka lusuh tadi. Matanya tak lepas dari bekas luka di pelipis wanita dalam gambar itu. "Arman," bisik Nyonya Maya. "Jangan buka pintunya. Mungkin itu dia, mungkin dia sudah di sini." Pak Damin berdiri di depan tangga. Tubuhnya kaku. Bayangan masa lalu, suara tangis bayi, dan tatapan mata gelap dari balik tirai malam tadi masih terus berputar di kepalanya. Ia menelan ludah. Dalam hatinya, ada sesuatu yang memberontak.
Bukan karena takut, tapi karena firasat bahwa malam ini akan menjadi penentu. Tuan Arman memberi isyarat pada penjaga untuk membuka pintu perlahan. Dua petugas keamanan sudah bersiap di kanan dan kiri. Kunci pintu diputar pelan. Pintu terbuka. Dan yang berdiri di depan bukan Rahmat, bukan polisi, bukan orang tak dikenal berpakaian lusuh. Melainkan seorang wanita parubaya dengan payung lipat dan ransel kecil di punggungnya. Tubuhnya kurus, wajahnya tertutup sebagian oleh kerudung besar, namun sorot matanya tajam, seperti menembus setiap wajah yang menatapnya. Maaf, saya tidak berniat mengganggu, tapi saya harus bertemu dengan yang bernama Damin. Semua orang menoleh ke arah Pak Damin. Tubuh tua itu bergeming. Namun matanya langsung membulat, seolah mengenali suara itu, jauh dari masa lalu. Langkah wanita itu masuk perlahan. Ia menatap ke arah bayi yang sedang digendong pengasuh di ruang tengah. Wajahnya berubah. Matanya basah. Itu dia, bisiknya. Itu cucuku. Nyonya Maya berdiri. Apa maksud ibu? Bayi ini, anak saya. Dia hilang beberapa minggu lalu. Wanita itu menoleh. Anak itu bukan hanya milik kalian. Dia juga anak dari darah kami. Suasana ruangan berubah tegang. Tuan Arman berusaha tetap tenang. Tolong jelaskan. Siapa Anda sebenarnya? Wanita itu membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dengan kulit sampul dari kain batik tua. Di dalamnya, lusinan foto-foto lawas, catatan harian, potongan artikel, bahkan lembar-lembar akta kelahiran. Semuanya mencatat tentang seorang wanita muda bernama Ratna, adik tiri dari ibu kandung Nyonya Maya. Pak Damin memandangi catatan itu. Lalu perlahan wajahnya berubah pucat. Aku kenal Ratna, gumamnya pelan. Nyonya Maya terkejut. Ratna? Tapi dia sudah lama hilang. Keluarga bilang dia kabur ke luar negeri. Wanita itu menggeleng. Dia tidak kabur. Dia disingkirkan. Dan anak yang dikandungnya, anak itu, adalah darah yang mereka anggap aib. Napas Nyonya Maya tercekat. Tuan Arman menatap istrinya. Lalu wanita misterius itu. Jadi, bayi ini adalah anak dari Ratna. Dan cucu dari saya. Tangis kecil bayi itu tiba-tiba pecah. Seolah menyambut kenyataan yang baru saja diungkapkan. Wanita itu melangkah mendekat. Namun dua pengawal menghadangnya. Pak Damin akhirnya bicara. Saya pernah kenal Ratna. Dulu, saat saya masih jadi tukang bersih-bersih di rumah keluarga besar Surya, dia satu-satunya yang sering ajak saya bicara. Waktu itu dia hamil, tapi tak pernah jelas siapa ayahnya. Lalu suatu malam, dia menghilang, begitu saja. Wanita itu menangis. Dia disembunyikan. Karena dia membawa nama besar yang dianggap memalukan. Tapi dia tetap melahirkan. Dan anak itu sempat dititipkan pada Rahmat, pria kepercayaannya. Tapi Rahmat hianat. Dia takut rahasia itu terbongkar. Dia takut nama keluarga besar Surya hancur. Semua kepala di ruangan terdiam. Bayi itu bukan hanya sekadar anak hilang, tapi anak yang membawa dua garis keturunan berdarah, dari konglomerat yang disegani dan dari sisi yang dikubur oleh aib masa lalu. Tuan Arman perlahan menunduk. Jadi, Rahmat ingin menghilangkan bayi ini, bukan untuk menculik, tapi untuk menghapus jejak masa lalu. Wanita itu mengangguk sambil mengusap air matanya. Dan saya hanya ingin melindungi cucu saya dari mereka yang menganggapnya noda. Namun sebelum satu pun kata berikutnya bisa terucap, telepon rumah berdering keras. Pengasuh bayi yang menjawabnya langsung pucat. Ia memanggil Pak Damin dan menyerahkan gagang telepon dengan tangan gemetar. Pak Damin menempelkan ke telinga. Sebuah suara berat, pelan, namun menusuk. Kamu pikir kamu selamatkan dia? Kamu pikir cerita ini berakhir di rumah itu? Kau salah, Damin. Kali ini, bukan bayi yang aku cari, tapi kau. Telepon terputus. Pak Damin menatap semua yang ada di ruangan. Nafasnya pendek, tangannya gemetar.
Rahmat belum pergi. Dan ia sudah menetapkan target barunya. Keesokan harinya, pagi di kampung Sukarasa terasa lebih hangat dari biasanya. Beberapa warga mulai menyambut kedatangan Nadia dan Pak Jaka dengan wajah ramah. Anak-anak bahkan berlarian menghampiri sambil memanggil nama Pak Jaka yang sudah mereka kenal. Namun di sebuah rumah tua di pinggir kampung, sekelompok pria berpakaian rapi namun bermata tajam duduk berjajar. Salah satunya menyalakan rokok sambil membuka map berisi berkas-berkas proyek. Kalau dia berhasil legalisasi kampung ini, proyek resort kita batal, ucap pria berkemeja hitam itu. Dan kita rugi miliaran, sambung yang lain. Mereka adalah bagian dari jaringan lama, yang sudah bertahun-tahun memegang kendali atas lahan abu-abu di pinggiran kota. Mereka biasa menyuap pejabat, memalsukan dokumen, dan menyingkirkan siapapun yang mengganggu kepentingan mereka. Dan sekarang, musuh mereka adalah seorang gadis muda dan seorang sopir angkot. Kita mulai dulu dari sabotase ringan. Buat warga ragu. Sebarkan isu bahwa Nadia hanya datang karena ada agenda politik, ujar pimpinan mereka. Kalau itu belum cukup, kita pakai cara lama. Sore harinya, rumor mulai menyebar di kampung. Ada yang bilang Nadia ingin membangun apartemen mewah. Ada pula yang menyebar pamflet palsu bahwa tanah warga akan dibeli murah lalu digusur. Pak Jaka yang baru pulang dari mengantar bantuan air bersih langsung dikejutkan oleh kerumunan warga yang mulai ricuh. "Pak, bener Nadia cuma mau ambil tanah kita," teriak seorang pria. "Kami nggak mau digusur. Kami udah cukup ditipu." Pak Jaka berdiri di tengah kerumunan. Suaranya serak, tapi tegas. "Kalau kalian percaya sama saya, tunggu dulu. Jangan percaya selebaran itu. Ayo kita kumpul malam ini. Kita dengar langsung dari Mbak Nadia." Malam itu, di lapangan kecil depan musola, warga berkumpul. Lampu-lampu seadanya digantung dari tiang bambu. Nadia berdiri di hadapan mereka. Tanpa mikrofon, hanya suara hatinya. "Saya datang ke sini bukan bawa alat berat. Bukan bawa notaris. Saya cuma bawa niat." Ia mengeluarkan map berisi rencana pembangunan sarana air bersih, jaringan listrik, dan legalisasi tanah berbasis hak milik kolektif. "Tanah ini akan tetap jadi milik kalian. Kami hanya bantu agar negara mengakuinya." Seorang ibu-ibu menangis. "Kenapa kamu peduli sama kami?" Nadia menatapnya. "Karena saya tahu rasanya tidak dianggap. Karena saya pernah dipermalukan di depan umum hanya karena membela sopir. Karena saya percaya, tidak ada tempat di negeri ini yang terlalu kecil untuk diperjuangkan." Suasana hening. Lalu perlahan, tepuk tangan terdengar. Disusul tangis haru dari beberapa warga. Tapi jauh di tempat lain, Arvino menerima telepon dengan suara penuh tekanan. "Bos." Warga mulai mendukung dia. Bahkan kepala RT setempat sudah tanda tangan petisi dukungan. Arvino berdiri dari kursi kulitnya, membanting ponselnya ke meja. "Kalau begitu, kita buat saja mereka takut. Kalau suara mereka tak bisa dibungkam, buat mereka ketakutan untuk bicara." Sementara itu, Nadia dan Pak Jaka kembali ke tempat penginapan kecil di tepi kampung. Mereka duduk berdua di beranda bambu, menikmati malam yang tenang. Untuk sesaat. "Apa menurutmu kita bisa mengalahkan mereka, Pak?" tanya Nadia lirih. Pak Jaka tersenyum tipis. "Kita mungkin gak punya kuasa sebesar mereka. Tapi kita punya satu hal yang mereka takutkan, rakyat yang sadar, dan gak bisa dibeli." Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara motor menderu kencang. Lalu suara kaca pecah dari rumah warga. Sebuah batu besar dilempar ke rumah kepala RT. Bersama secari kertas bertuliskan ancaman. "Kalian pikir kalian aman? Mundur, sebelum semuanya musnah." Pak Jaka dan Nadia berdiri kaku. Ini bukan lagi soal advokasi sosial. Ini sudah berubah jadi medan perlawanan. Pagi hari setelah kejadian pelemparan batu, suasana kampung Sukarasa berubah tegang. Warga berkumpul di depan rumah Pak RT yang kacanya pecah, membaca ulang kertas ancaman yang dilempar semalam. "Ini bukan lagi isu biasa," bisik salah satu warga. "Kalau kita terus dukung Nadia, kita bisa diserang kapan aja."
Sebagian warga mulai ragu, sebagian mulai takut. Tapi sebelum keraguan itu membesar, Pak Jaka datang bersama Nadia. Mereka berdiri di hadapan warga tanpa pengawal, tanpa perlindungan khusus. "Kalau kalian takut, saya paham," ujar Pak Jaka. Tapi ketakutan itu justru yang mereka inginkan. Mereka ingin kalian diam. Mereka ingin kalian mundur sebelum tahu kalian punya kekuatan. Nadia mengambil alih. Ia mengangkat sebuah lembar dokumen di tangannya. "Ini data lengkap pemilik perusahaan bayangan yang selama ini mencoba ambil alih tanah kalian. Kami temukan rekam jejak transaksi gelapnya. Mereka bukan pemilik sah. Mereka hanya punya kekuatan karena kalian takut." Seorang pemuda maju ke depan. Matanya merah, tangan mengepal. "Kalau kita mundur sekarang, kampung ini akan hilang. Tapi kalau kita lawan, kita bisa mati." Pak Jaka mendekat, menepuk pundaknya pelan. "Kita tidak melawan dengan kekerasan. Kita lawan dengan akal, dengan keberanian, dan dengan kebenaran." Hari itu, Nadia resmi mendirikan posko advokasi warga di tengah kampung. Bukan hanya sebagai simbol perlawanan, tapi juga tempat warga berkumpul, membuat laporan, dan mengatur strategi hukum. Ia menghubungi beberapa pengacara yang selama ini ia bantu secara diam-diam. Salah satunya adalah Bu Mirna, aktivis hukum senior yang dikenal berani melawan mafia pertanahan. "Kalau kamu yakin bisa jaga keselamatan warga, aku bantu," kata Bu Mirna di telepon. Dan mulai hari itu, strategi demi strategi disusun. Peta-peta lama dibandingkan dengan dokumen BPN. Bukti foto, surat saksi hidup, dan catatan perpajakan dikumpulkan. Pak Jaka bahkan mengumpulkan testimoni dari warga lansia yang sudah tinggal sejak puluhan tahun lalu. Namun ancaman terus berdatangan. Malam harinya, listrik di setengah kampung tiba-tiba padam. Beberapa kendaraan asing mulai parkir diam-diam di luar area kampung. Beberapa orang tak dikenal berkeliling dengan motor, memperhatikan setiap gerak-gerik warga. Tapi yang paling mencengangkan terjadi 3 malam kemudian. Posko advokasi warga dibakar. Api membubung tinggi membakar papan nama bertuliskan, "Suara kami adalah hak kami." Nadia yang sedang berada di rumah penginapan berlari bersama warga mencoba memadamkan api dengan ember seadanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Hanya tersisa abu. Pak Jaka berdiri mematung di dekat puing-puing. Matanya menatap api yang mulai padam. Wajahnya keras, tapi hatinya berkecamuk. "Ini bukan hanya teror, Mbak," ucapnya pelan. "Ini peringatan bahwa mereka tak akan berhenti." Nadia menatap langit malam. Napasnya naik turun. Tapi bukan ketakutan yang muncul. Justru rasa yakin yang semakin membara. "Kita bangun lagi," ucapnya lantang. "Bukan posko, tapi panggung." Pak Jaka menoleh. "Panggung?" Nadia mengangguk. "Minggu depan, kita gelar panggung rakyat. Di lapangan utama. Kita undang media. Kita buka suara. Kita bongkar semua bukti. Di depan kamera. Di depan dunia." Pak Jaka menatap Nadia. Dalam gelap malam dan debu sisa kebakaran, gadis itu berdiri tegak, berani, tak tergoyahkan. Namun jauh dari sana, di lantai atas sebuah gedung tinggi, Arvino menatap api yang membakar posko itu melalui layar ponselnya. "Kau pikir kau bisa kalahkan kami dengan panggung rakyat, Nadia?" gumamnya dengan senyum sinis. Tapi malam itu, ia tak tahu bahwa ratusan pesan dukungan mulai berdatangan ke akun pribadi Nadia. Pesan dari nelayan, buruh pabrik, petani di desa, bahkan sopir angkot dari kota lain yang terinspirasi oleh kisahnya dan Pak Jaka. Perlawanan telah menjadi gerakan. Dan kampung Sukarasa tak lagi sendiri. Pagi itu, langit mendung menaungi kampung Sukarasa. Namun, warga sibuk menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar acara biasa. Panggung kayu sederhana sedang dibangun di lapangan utama kampung. Bendera putih bertuliskan, "Suara kami, hidup kami," berkibar di atasnya. Tua muda, ibu-ibu, pemuda, bahkan anak-anak, semua ikut serta. Tidak ada bayaran, tidak ada tekanan. Hanya satu semangat yang menyatukan mereka. Kebenaran.
Nadia duduk di kursi plastik sambil membacakan ulang susunan acara bersama Pak Jaka dan Bu Mirna. Di tangan mereka, dokumen-dokumen bukti asli kepemilikan tanah, rekaman suara pengakuan mantan pegawai mafia tanah, dan surat-surat saksi hidup telah disusun rapi. "Apa kamu siap, Nadia?" tanya Bu Mirna serius. Nadia mengangguk. "Saya tidak ingin jadi pahlawan. Saya cuma ingin mereka didengar." Jam 10 tepat. Kamera dari berbagai media lokal mulai berdatangan. Beberapa bahkan live stream ke platform media sosial. Awalnya mereka hanya ingin meliput gosip lama soal anak konglomerat yang jatuh cinta pada sopir angkot. Tapi ketika mereka melihat semangat warga, mereka tahu ini bukan sekadar cerita cinta. Ini perjuangan. Pak Jaka naik ke atas panggung pertama. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma sopir angkot. Tapi saya tahu rasanya dibungkam. Dan saya tahu, kalau kita tidak bicara sekarang, kita akan selamanya diinjak." Sorak-sorai terdengar. Lalu satu persatu warga naik ke panggung. Mereka bukan orator hebat, tapi kata-kata mereka tulus. Seorang ibu berkata, "Saya tinggal di kampung ini sejak anak saya masih dalam kandungan. Sekarang anak saya sudah punya anak. Tapi sampai sekarang, kami selalu dianggap pendatang, seolah tidak berhak hidup layak." Seorang remaja berkata, "Kami cuma ingin sekolah tanpa takut digusur. Kami cuma ingin rumah kami tak disebut liar." Lalu giliran Nadia. Ia berdiri dengan tenang, memegang mikrofon dengan kedua tangan. "Hari ini, saya tidak bicara sebagai anak orang kaya. Saya tidak bicara sebagai pewaris perusahaan. Saya bicara sebagai manusia. Dan saya ingin kalian semua tahu, tidak ada orang yang terlalu kecil untuk diperjuangkan." Ia menunjukkan dokumen legalisasi yang sudah mulai diproses ke Kementerian Agraria. Media memotret. Kamera merekam. Semua disiarkan langsung. Ribuan komentar bermunculan. "Dukung sukarasa. Nadia berani. Pak Jaka untuk rakyat." Namun, di tengah kemeriahan itu, bahaya mengintai. Sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari kerumunan. Dua pria turun dengan earphone di telinga dan tangan di balik jaket. Mereka bukan dari media. Bukan juga dari pemerintah. Mereka dari kelompok bayangan yang Arvino biayai. Arahan dari atas. "Jangan pakai kekerasan. Tapi pastikan dia gagal bicara sampai akhir," ujar salah satu dari mereka melalui alat komunikasi. Mereka menyusup lewat sisi panggung. Tapi Pak Haryo, kepala pengamanan pribadi Nadia yang telah kembali bekerja, sudah mengendus mereka lebih dulu. Dua orang itu dicegat tepat sebelum menyentuh panggung. Dengan gerakan cepat, mereka diamankan dan diseret ke balik tenda. Kamera tidak menangkap, tapi staf Nadia sudah tahu, ada yang ingin menggagalkan acara ini. Di akhir acara, Nadia menatap ribuan wajah di depannya. Wajah-wajah yang dulu tak pernah punya tempat bicara, kini berdiri dengan dada tegak. "Hari ini, kalian semua bukan cuma penonton. Kalian adalah pemilik tanah ini. Pemilik suara ini. Dan tak ada yang bisa mengambil itu dari kalian." Sorak-sorai, air mata, dan pelukan memenuhi lapangan. Namun di ruangan gelap jauh dari sana, Arvino duduk memandangi layar laptopnya. Ia menonton semuanya. Wajahnya tenang, tapi tangannya mengepal. "Kalian pikir kalian sudah menang? Kalian belum lihat kartu terakhirku," ucapnya pelan. Ia membuka folder rahasia berlabel "Aset Nadia". Di dalamnya, ada data yang bisa mengguncang dunia. Sebuah rahasia lama yang bahkan Nadia sendiri belum tahu. Dan rahasia itu terkait siapa sebenarnya yang punya saham mayoritas perusahaan keluarganya. Setelah berhasil lolos dari percobaan penyerangan di kantor dinas sosial, Raffi dan rombongannya menuju kantor kepolisian kabupaten. Mereka menyerahkan semua bukti yang dikumpulkan, rekaman video pembakaran, foto pelaku yang tertangkap, surat ancaman, hingga dokumen penyelewengan dana desa. Namun apa yang terjadi di kantor polisi justru membuat Raffi semakin waspada. Petugas yang menerima laporan hanya mencatat dengan datar. Tidak ada ekspresi terkejut, tidak juga rasa genting. Bahkan, ketika Raffi menyerahkan foto dan nama-nama pelaku,
Mereka hanya berkata, "Terima kasih atas laporannya. Kami akan proses sesuai prosedur." Hanya itu. Tanpa pertanyaan lanjutan. Tanpa panggilan resmi. Tanpa tindak lanjut. Setelah keluar dari kantor polisi, Arman berjalan di samping Raffi dengan langkah berat. "Kamu lihat tadi?" bisiknya. Raffi mengangguk pelan. "Mereka tahu, dan mereka takut." Arman menambahkan, "Atau lebih buruk, mereka dilindungi." Sore itu, mereka kembali ke desa dengan perasaan tidak tenang. Dan benar saja, setibanya di desa, kabar buruk lain sudah menunggu. Rizal menghilang. Rumah dalam keadaan kosong. Pagar terbuka. Sepatu kecil Rizal ada di depan pintu, tapi tidak ada jejak kemana dia pergi. Tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah sempat melihat seseorang mengajak Rizal naik motor ke arah hutan belakang. Orang itu memakai topi dan masker. Raffi langsung panik. Ia meraih jaket dan memanggil warga. "Kumpulkan semua pemuda. Kita cari Rizal sekarang juga." Tak butuh waktu lama, puluhan warga menyebar ke berbagai arah, membawa senter, pentungan, dan alat penerangan seadanya. Raffi sendiri menuju arah yang paling mungkin, hutan belakang desa. Tempat yang dulu dikenal sebagai jalur pelarian rahasia bagi para penyelundup dan pemburu ilegal. Langit mulai gelap. Angin berhembus tajam, membawa suara daun gugur dan ranting patah. Tapi di tengah gelapnya hutan, satu cahaya senter menunjuk pada benda kecil, tas sekolah Rizal. Tak jauh dari situ, sebuah gubuk tua tampak berdiri di tengah rimbunnya pohon bambu. Pintu gubuk terbuka, dan suara samar terdengar dari dalamnya. Raffi mendekat perlahan, menahan napas. Ia memberi isyarat pada dua pemuda yang ikut bersamanya agar berhati-hati. Dengan langkah pelan, ia menyusup masuk ke dalam. Di dalam, Rizal terlihat duduk di lantai, tangan dan kakinya terikat. Matanya berkaca-kaca, namun ia tidak menangis. Seorang pria duduk di kursi rotan, membelakanginya. Saat Raffi melangkah masuk lebih dalam dan senter diarahkan ke wajah pria itu, semua orang tertegun. Dia adalah pria yang sama yang disebut Bayu, Andre, teman dekat kepala desa. Wajah Andre tampak tenang. Ia menatap Raffi dengan senyum dingin, seolah ini bukan penculikan, tapi hanya pertemuan bisnis yang biasa. "Cepat juga kamu sampai sini," ucapnya sambil menyilangkan kaki. "Aku harus akui, kamu lebih berani dari yang kuduga." Raffi melangkah maju, tapi Andre mengangkat tangan. Satu langkah lagi, anak itu tidak selamat. Raffi menahan langkahnya. Matanya merah, dadanya bergetar. "Kalau kamu sentuh dia, aku yang akan turun tangan langsung." Andre tertawa kecil. "Kamu pikir ini tentang dendam? Tidak, anak muda. Ini soal keseimbangan. Kami mengatur jalannya aliran uang. Mengatur siapa yang dapat dan siapa yang tidak. Kamu datang dan mengguncang itu semua. Karena kalian menyiksa orang-orang kecil," bentak Raffi. "Karena kalian injak harga diri mereka. Karena kalian bakar kehidupan mereka demi kenyamanan kalian sendiri." Andre berdiri. Matanya menyipit. "Kamu tahu apa resikonya melawan kami? Lihat anak itu. Kamu pikir dia aman?" Tapi sebelum Andre bisa bergerak lebih jauh, salah satu pemuda desa yang ikut dengan Raffi melempar batu ke arah jendela. Kaca pecah. Andre menoleh. Dan di saat itulah, Raffi bergerak cepat, menyeruduk tubuh Andre hingga jatuh ke lantai. Warga yang menyusul dari belakang masuk dan mengamankan Rizal. Andre ditangkap, meskipun sempat meronta dan berteriak bahwa ia akan bebas dengan mudah. Tapi bagi Raffi, malam itu adalah titik balik. Ia sadar, ini lebih besar dari kepala desa. Lebih besar dari Andre. Ini adalah sistem yang membusuk perlahan. Tapi kini, ia tak lagi sendiri. Warga telah bersatu. Dan langkah mereka tak akan berhenti sampai desa ini bersih dari cengkraman para penghisap darah yang menyamar sebagai pelindung. Senin pagi, kantor pusat milik keluarga Nadia mendadak jadi sorotan. Awak media sudah berkumpul di lobi sejak subuh. Beberapa di antara mereka mengangkat kamera, bersiap merekam sejarah yang belum tentu pernah terjadi sebelumnya,
seorang pewaris perusahaan besar akan membuka sendiri aib keluarganya. Nadia berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya. Bukan untuk berdandan, tapi untuk menatap dirinya dalam-dalam. Jantungnya berdegup cepat, namun tidak menggigil. Sementara itu, di lantai bawah, Pak Jaka baru saja tiba. Wajahnya serius, namun tenang. Ia menghampiri Nadia dan meletakkan tangannya di pundak gadis itu. Kalau hari ini Mbak berdiri untuk kebenaran, jangan setengah jalan. Biarpun yang dilawan adalah darah sendiri. Nadia mengangguk. Saya sudah siap, Pak. Apapun yang terjadi. Pukul 10 tepat. Nadia berdiri di podium. Mikrofon sudah menyala. Kamera dari berbagai media nasional dan internasional menyorot wajahnya. Wartawan mulai sibuk mencatat. Saya Nadia Wiraputra. Hari ini saya bicara bukan sebagai pewaris perusahaan, bukan sebagai putri konglomerat, tapi sebagai manusia yang lelah melihat ketidakadilan diwariskan turun-temurun. Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Saya baru mengetahui bahwa lebih dari 51% saham perusahaan kami dikuasai oleh Pak Danuwirawan, kerabat jauh saya, yang selama ini menjalankan operasi bisnis di bawah bayang-bayang hukum. Ia menunjukkan dokumen ke kamera. Di layar besar di belakangnya, muncul grafik kepemilikan saham dan aliran dana yang masuk ke beberapa proyek penggusuran. Dan saya tidak akan diam. Para wartawan berebut mengajukan pertanyaan. Tapi Nadia mengangkat tangan. Belum selesai. Saya mengumumkan, mulai hari ini, saya menanggalkan semua jabatan saya di jajaran atas perusahaan. Saya akan bentuk lembaga independen yang dibiayai dari sisa saham saya. Lembaga ini akan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil yang selama ini dihancurkan oleh sistem yang saya sendiri pernah di dalamnya. Ruangan seketika gempar. Beberapa orang berteriak, sebagian bertepuk tangan, dan sebagian lagi terguncang. Termasuk beberapa dewan komisaris yang menyaksikan dari balkon atas. Namun di tempat berbeda, di balik meja panjang berlapis kaca, Danuwirawan menyaksikan konferensi itu lewat layar monitor. Di tangannya segelas anggur merah, namun jari-jarinya menekan ujung meja sampai bergetar. Anak kecil sialan, berani sekali, gumamnya dingin. Asistennya mendekat. Tuan, ini akan mengguncang saham kita. Dan laporan dari kampung itu juga sudah menyebar. Danu melempar gelas ke dinding. Kalau dia mau main kotor, kita turunkan dia dengan cara yang lebih kotor. Sore itu, Nadia kembali ke kampung Sukarasa. Ratusan warga menyambutnya dengan sorak dan pelukan. Mereka tak menyangka, gadis yang dulu mereka curigai kini telah menjadi simbol perlawanan. Namun Nadia belum sempat duduk, ketika salah seorang pemuda kampung berlari mendekat dengan napas tersengal. Pak Jaka, Mbak Nadia, barusan polisi datang ke rumah Pak Dar. Katanya ada laporan pemalsuan dokumen tanah. Warga terkejut. Pak Jaka berdiri cepat. Itu pasti permainan mereka. Mereka tahu kita mulai kuat. Jadi mereka coba patahkan kita satu-satu. Pak Dar dibawa paksa. Nggak dikasih tahu kenapa. Dan semua dokumen yang dia simpan disita. Nadia mengepal tangan. Matanya memerah. Tapi kali ini, bukan karena takut, tapi karena marah. Mereka pikir kita bisa dihentikan dengan intimidasi. Ucapnya pelan. Pak Jaka memandangnya. Apa yang Mbak rencanakan? Nadia menatap ke arah kampung, lalu ke kamera dokumenter milik tim internalnya. Saya akan live malam ini. Dari kampung ini. Di depan warga. Saya akan panggil semua media. Dan saya akan buka semua permainan kotor keluarga saya. Pak Jaka mengangguk, kemudian menghela napas panjang. Kalau begitu, kita harus siap. Karena setelah ini, yang datang bukan cuma ancaman. Nadia tersenyum tipis. Saya sudah tidak takut, Pak. Tapi jauh di pusat kota, di ruang bawah tanah sebuah gedung mewah, Danuwirawan berbicara melalui sambungan telepon satelit. Naikkan tekanan. Jika mereka terus bicara, matikan akses mereka. Air, listrik, bahkan sinyal. Dan malam itu,
Kampung Sukarasa mendadak gelap gulita. Listrik padam. Air berhenti mengalir. Sinyal ponsel menghilang. Tapi lilin-lilin mulai menyala. Warga tetap berkumpul di tengah lapangan. Di tengah kegelapan, suara Nadia menggema, bukan dari speaker, tapi dari hati mereka yang sudah memilih untuk tidak diam lagi. Malam itu, Kampung Sukarasa diselimuti gelap total. Listrik padam bukan karena korsleting. Air berhenti bukan karena pipa rusak. Dan sinyal ponsel hilang bukan karena gangguan cuaca. Semua itu terjadi karena disengaja. Namun warga tidak bubar. Mereka tetap berdiri di tengah lapangan, membawa lilin, obor dari minyak goreng, dan bahkan senter dari baterai cadangan. Tak ada pengeras suara. Tak ada kamera live. Tapi semangat yang tumbuh malam itu lebih nyala dari listrik manapun. Nadia berdiri di tengah kerumunan. Di hadapannya, ratusan pasang mata memantulkan cahaya lilin. Ia tidak membaca teks, tidak membuka catatan. Ia bicara dari hati. Kalau mereka pikir, dengan mematikan lampu, mereka bisa matikan semangat kita, mereka salah besar. Sorak-sorai pecah. Kalau mereka pikir, dengan memenjarakan Pak Dar, mereka bisa hentikan langkah kita, mereka juga salah. Teriakan dukungan makin nyaring. Pak Jaka berdiri di sampingnya. Tangannya menggenggam bahu Nadia. Sementara itu, tim dokumentasi internal merekam segalanya dengan kamera yang disambungkan ke powerbank dan jaringan satelit pribadi. Diam-diam, mereka kirimkan potongan video langsung ke media sosial lewat alat khusus milik Bu Mirna. Dan dalam waktu 1 jam, gelap tapi melawan jadi trending di seluruh negeri. Video Nadia yang bicara dalam kegelapan, dikelilingi rakyat kecil yang menggenggam lilin, mengguncang opini publik. Komentar bermunculan. Ini baru pemimpin. Suaranya kecil, tapi nyalinya besar. Mereka gelapkan listrik, tapi rakyat nyalakan harapan. Di istana, bahkan beberapa menteri mulai melirik kasus ini dengan serius. Beberapa menyarankan agar presiden mengambil langkah netral sebelum gejolak sosial makin besar. Namun di ruang kerja bawah tanah milik Danwirawan, meja-meja dibanting, laptop dilempar. Mereka tetap melawan, bahkan tanpa sinyal. Asisten tergagap. Tuan, mereka pakai jaringan satelit pribadi. Itu milik salah satu yayasan internasional yang dulu Mbak Nadia bantu dirikan. Danu terduduk lemas. Tapi sesaat kemudian, matanya menyala. Kalau begitu, kita main lebih dalam lagi. Ia membuka laptopnya, mengetik cepat ke dalam sistem server perusahaan. 1 klik, dan semua rekening milik Nadia dibekukan sementara. Keesokan harinya, Nadia baru tahu kabar itu dari Bu Mirna. Rekeningmu diblokir. Semua rekening pribadi, hingga yayasan yang kau bangun. Pak Jaka langsung berdiri. Itu melanggar hukum. Gak bisa semena-mena begitu. Bu Mirna mengangguk. Secara hukum memang tidak sah. Tapi Danu masih punya pengaruh kuat. Dia gunakan jalur dalam. Kita bisa lawan, tapi butuh waktu. Nadia hanya diam sebentar. Lalu ia berkata, kalau begitu, kita buka donasi publik. Pak Jaka terkejut. Maksudnya? Kita biarkan rakyat bantu rakyat. Saya akan sampaikan langsung lewat video. Kalau mereka anggap saya sudah tak punya kuasa, maka sekarang saya ingin lihat seberapa besar suara rakyat bisa menggantikan kuasa uang. Dan benar saja. Dalam waktu 24 jam setelah pengumuman video penggalangan dana rakyat untuk hukum dan hak tanah Kampung Sukarasa, donasi membanjir. Tidak dari orang-orang kaya, tapi dari warung kecil, sopir ojek, petani desa, buruh, bahkan pelajar. Saya cuma bisa nyumbang 5.000, tapi ini dari hati. Saya pernah digusur. Sekarang saya bantu yang masih berjuang. Saya anak pesantren, gak bisa bantu uang, tapi saya bantu sebarin. Dalam 3 hari, terkumpul dana cukup untuk bayar pengacara top, biaya logistik warga, dan biaya operasional lembaga advokasi. Dan lebih dari itu, dukungan moral membanjiri. Nadia tak lagi sendiri. Namun di tengah gelombang itu,
Sebuah pesan misterius masuk ke ponsel satelit tim Nadia. Kalian pikir kalian sudah menang? Lihat siapa yang datang ke kampung kalian besok. Dan benar saja. Keesokan paginya, iring-iringan mobil hitam berhenti di mulut jalan masuk kampung Sukarasa. Dari dalam mobil paling depan, turun seseorang, Danu Wirawan. Dengan jas abu-abu, didampingi pengacara dan staf keamanannya. Wajahnya tersenyum. Tapi sorot matanya, dingin, dan di tangannya, ia memegang sebuah dokumen. Surat pemutusan akses legalitas untuk seluruh wilayah kampung. Pertempuran kini berubah bentuk. Bukan lagi perang kata. Bukan lagi perang sinyal. Tapi perang keberanian. Melawan kekuasaan yang selama ini menginjak dalam diam. Pagi yang biasanya hangat di kampung Sukarasa kini terasa dingin dan penuh tekanan. Iring-iringan mobil hitam yang berhenti di ujung jalan sudah cukup membuat seluruh warga waspada. Tapi yang membuat suasana betul-betul menegang adalah sosok pria berambut perak, jas abu-abu mahal, dan senyum kaku di wajahnya, Danu Wirawan. Beberapa pengawalnya turun terlebih dahulu, membuka jalan menuju panggung bambu yang masih berdiri sejak malam panggung rakyat. Nadia dan Pak Jaka berdiri tegak di depan warga. Sementara sebagian besar tim dokumentasi bersiap merekam segalanya. Danu melangkah pelan, tapi penuh tekanan. Tangannya membawa map hitam tebal dengan stempel notaris resmi di sampulnya. Ia menatap Nadia dari kejauhan, lalu tersenyum tipis. Senyum seseorang yang tahu sedang bermain di medan yang ia kuasai. Saya datang bukan untuk ribut. Ujarnya dengan nada datar namun mengandung ancaman. Saya datang untuk menyampaikan akhir dari pertunjukan kecil kalian. Ia mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi. Mulai hari ini, seluruh akses legalitas tanah di kawasan ini dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan surat keputusan internal Dewan Saham Perusahaan, yang ditandatangani 51% pemegang suara, termasuk saya, kampung ini dianggap milik perusahaan, dan akan dikosongkan untuk proyek properti dalam waktu 14 hari ke depan. Warga riuh. Suara protes dan kemarahan mulai terdengar. Beberapa ibu-ibu menangis. Anak-anak menggenggam tangan orang tuanya. Pak Dar, yang baru saja dibebaskan karena tekanan publik, berdiri di antara kerumunan dengan mata yang masih sembab. Pak Jaka melangkah maju. Bapak pikir kami bakal diam? Bapak pikir dokumen-dokumen palsu dan stempel-stempel kekuasaan bisa melawan puluhan tahun keringat kami di atas tanah ini? Danu menoleh. Saya tidak peduli dengan emosi. Saya hanya bicara hukum. Saat itu juga, Nadia mengambil mikrofon darurat. Ia berdiri sejajar dengan Danu, menatapnya lurus-lurus. Saya tidak menyangkal kalau Bapak punya kuasa di atas kertas. Ujarnya pelan, tapi setiap katanya menggema. Tapi di sini, yang punya kuasa adalah rakyat yang menghidupkan tanah ini. Dan tanah yang mereka huni, bukan warisan perusahaan, tapi hasil jerih payah mereka sendiri. Danu tersenyum sinis. Kamu tidak bisa membuktikannya. Nadia mengangkat tangan, memberi aba-aba ke timnya. Di layar proyektor darurat yang dipasang di tenda, mulai ditampilkan dokumen asli peta peralihan tanah adat, rekaman pengakuan mantan kepala kantor pertanahan, serta video wawancara eksklusif dengan mantan notaris yang pernah diminta memalsukan data. Ini semua sudah kami kirim ke Komnas HAM, Kementerian ATR, dan Ombudsman Republik Indonesia, lanjut Nadia. Dan, mulai minggu ini, saya akan mengajukan gugatan terbuka atas Danu Wirawan dan perusahaan yang ia kendalikan karena melakukan intimidasi struktural dan perampasan tanah rakyat. Sorak-sorai warga meledak. Kamera-kamera media yang semula ragu mulai merekam dengan antusias. Di media sosial, potongan video itu mulai beredar dengan cepat. Anak konglomerat lawan pamannya sendiri demi rakyat. Kampung yang dilawan, tapi ternyata punya senjata paling ampuh, keberanian. Danu terlihat sedikit goyah. Namun ia tetap berusaha mempertahankan wibawa. Silakan ajukan gugatan. Tapi kamu tahu, Nadia, sistem ini sudah terlalu lama dibangun. Dan kamu bukan siapa-siapa dibanding apa yang aku pegang sekarang. Nadia menatapnya. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya bukan sendiri. Saat itu juga, satu persatu warga maju ke depan,
berdiri berjejer di belakang Nadia. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, bahkan anak-anak sekolah. Di antara mereka, Pak Jaka berdiri paling depan. Kalau kamu mau usir satu orang, silakan. Tapi kamu harus usir kami semua, ujar Pak Jaka, dengan suara gemetar karena emosi. Dan kamu bisa hancurkan rumah kami, tapi kamu nggak bisa hancurkan keyakinan kami. Danu terdiam. Ia menatap kerumunan itu. Wajah-wajah yang tidak punya kekuatan uang, tidak punya latar belakang pendidikan tinggi, tapi punya satu hal yang tidak dimiliki siapapun di Dewan Pemegang Saham. Hati yang tidak bisa dibeli. Akhirnya, Danu menurunkan map itu. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Iring-iringan hitam itu pun meninggalkan kampung Sukarasa dengan pelan. Tanpa suara tapi membawa tanda bahwa ia belum selesai. Namun, bagi warga hari itu adalah kemenangan kecil pertama. Dan malam itu, ketika semua kembali tenang, Nadia duduk di sisi barak tua bersama Pak Jaka. "Pak," katanya pelan, "perjuangan kita belum selesai. Tapi saya percaya, kalau semua ini harus dibayar mahal, saya rela." Pak Jaka menatap langit. "Saya juga, Mbak. Karena ketika orang-orang kecil mulai bicara, dunia yang besar pun akan terguncang." Hujan rintik turun ke atap seng kampung Sukarasa. Tapi warga tak lagi merasa takut. Sejak pertemuan tegang kemarin, gelombang dukungan terus mengalir dari luar. Organisasi hak asasi manusia, tokoh-tokoh masyarakat, aktivis mahasiswa, hingga beberapa tokoh publik mulai ikut bersuara. Malam itu, Pak Jaka duduk bersama Nadia di sebuah warung kopi kecil di pinggir kampung. Warung itu dulu sepi, tapi malam ini jadi pusat diskusi. "Kalau Bapak tanya ke saya sekarang, Mbak Nadia takut gak?" Nadia berhenti sebentar, menatap lampu gantung yang redup. "Jawaban saya sangat." Pak Jaka tersenyum tipis, tapi tetap jalan. Nadia mengangguk. "Karena saya tahu, kalau saya mundur sekarang, semua ini sia-sia." Di seberang mereka, Bu Mirna dan tim advokasi sibuk menyusun agenda persidangan terbuka yang rencananya akan digelar di kantor pengadilan administratif wilayah. Mereka telah berhasil mendapatkan jadwal sidang cepat untuk gugatan terhadap surat pemutusan sepihak yang diajukan Danu. "Kita punya bukti cukup," kata Bu Mirna. "Tapi mereka akan cari celah. Kita harus siapkan semua saksi warga, petikan sejarah kampung, arsip laporan RT, sampai dokumen lama dari kelurahan." Dan tanpa diduga, bantuan datang dari arah yang tak terbayangkan. Seorang pria tua datang ke kampung dengan sepeda bututnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Rahmat, pensiunan pegawai BPN. Tangan tuanya gemetar saat menyerahkan map plastik bening berisi dokumen kuno. "Ini salinan asli peta pengukuran tanah kampung ini, tahun 1986, ucapnya. Semua terdiam. Nadia membuka pelan dokumen itu. Di dalamnya tertulis jelas, kawasan Sukarasa, tanah milik masyarakat adat berdasarkan surat keputusan kepala desa. Pak Jaka menghela napas. Allah kirimkan kita pertolongan lewat jalan yang gak kita duga. Sementara itu, di gedung kaca tinggi di pusat kota, Danu mulai melakukan langkah balasan. Mulai sebarkan kampanye hitam. Buat opini bahwa Nadia hanya mencari sensasi. Sebarkan video masa lalunya saat jadi model kampus. Tambahkan narasi bahwa ia hanya boneka politik. Media bayaran mulai bergerak. Komentar bernada sinis mulai bermunculan di internet. "Nadia? Dulu aja hidup dari warisan. Sok jadi pahlawan rakyat. Itu cuma drama. Akting demi citra. Mana mungkin anak orang kaya beneran bela rakyat kecil." Tapi apa yang tak pernah dihitung Danu adalah apa yang terjadi di lapangan. Kampung Sukarasa sekarang tak hanya milik warganya. Ia telah menjadi simbol. Di pasar-pasar kecil, di ganggang sempit, di pangkalan ojek, dan bahkan di warung burjo dekat kampus, nama kampung itu dibicarakan. Gue nonton live-nya. Merinding. Sumpah. Gua juga. Baru kali ini lihat orang berduit turun beneran bantu, bukan selfie doang. 3 hari sebelum sidang,
Pak Jaka sedang membantu mengecek dokumen bersama tim relawan. Nadia duduk tak jauh dari situ, menelpon seseorang. Saya tahu ini gila. Tapi saya butuh kamu datang, Ayah. Suara dari seberang hanya diam. Aku tahu selama ini kita gak sepaham. Tapi ini soal prinsip. Dan aku sadar, perusahaan ini berdiri bukan buat menghancurkan orang kecil. Tiba-tiba terdengar suara berat dari seberang. Ayah akan datang. Tapi jangan harap aku akan bicara membelamu. Aku bicara soal kebenaran. Nadia tersenyum. Itu yang aku harapkan. Hari persidangan tiba. Gedung pengadilan administratif dipenuhi warga, media, dan pengamat hukum. Tapi perhatian tertuju pada satu baris kursi saksi, tempat Nadia duduk di samping Pak Jaka dan Bu Mirna. Sementara di sisi lain, Danu duduk dengan jas mahal dan segaris senyum arogan. Di sampingnya, sederet pengacara bayaran dengan map penuh strategi. Namun, tepat sebelum sidang dimulai, pintu belakang terbuka. Seorang pria dengan jas panjang warna krem masuk. Pak Wiraputra. Ayah Nadia. Wartawan berdesakan. Suasana tegang. Semua tahu, kesaksian pria ini akan jadi penentu. Ia berjalan pelan ke kursi saksi. Hakim memanggil namanya. Ia mengangguk. Lalu berkata, lantang. Saya datang bukan sebagai ayah Nadia, tapi sebagai pendiri awal perusahaan yang saat ini dipakai untuk menggusur rakyat. Dan saya bersaksi bahwa Nadialah yang berdiri di jalan yang benar. Ruang sidang gempar. Danu terdiam. Senyum di wajahnya luntur. Sorot matanya liar. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena hari itu, kebenaran tak lagi bisa dibungkam. Sidang itu berlangsung lebih dari 4 jam. Udara di ruang persidangan panas meski AC menyala. Kamera-kamera siaran langsung tetap menyala, menyambungkan jalannya persidangan ke ribuan penonton yang kini menyaksikan dari layar ponsel, televisi, bahkan layar tancap di kampung-kampung kecil seluruh negeri. Pak Wiraputra, ayah Nadia, duduk di kursi saksi dengan mata yang tak lagi menoleh ke arah putrinya, tapi tatapannya jelas. Ia berbicara bukan karena hubungan darah, tapi karena nurani. Saya menyaksikan sendiri bagaimana surat kepemilikan awal tanah kampung Sukarasa diterbitkan atas nama masyarakat adat. Dan saya tahu, Danu tidak pernah mendapatkan hak legal yang sah atas wilayah itu. Hakim mencatat cepat. Pengacara Danu mencoba memotong, mengajukan keberatan, namun dibantah oleh bukti yang telak. Bu Mirna maju ke depan meja hakim. Ia mengangkat satu dokumen. Yang mulia, ini adalah rekaman suara saat Danu memerintahkan penggelapan dokumen BPN melalui jaringan bayangan. Suara asli, tanpa editan, telah diverifikasi ahli forensik suara. Hakim menerima bukti itu, memutar sebagian di depan ruang sidang. Suara Danu terdengar jelas. Kalau suratnya belum selesai, palsukan. Yang penting warga percaya kita punya kuasa. Ruangan meledak. Tidak ada yang menyangka bukti ini akan dibuka di depan umum. Danu bangkit dari kursinya. Wajahnya merah. Ini fitnah. Saya ditipu. Tapi tak ada yang lagi percaya. Hakim mengetukkan palu. Memutuskan. Surat pemutusan akses legal atas wilayah kampung Sukarasa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Segala bentuk ancaman, penggusuran, dan intimidasi terhadap warga dinyatakan sebagai pelanggaran hak dasar. Sorak dan tangis pecah serentak di dalam dan luar ruang sidang. Di kampung, warga berkumpul memeluk satu sama lain. Pak Dar sujud syukur di depan musola. Anak-anak berlarian meneriakkan nama Nadia dan Pak Jaka. Nadia hanya menunduk, lalu memeluk Pak Jaka erat-erat. Tangisnya pecah, bukan karena lemah, tapi karena beban yang akhirnya mulai terangkat. Akhirnya, bisiknya lirih. Tapi Pak Jaka, dengan suara pelan, berkata, ini bukan akhir, Mbak. Ini awal, dari tanggung jawab yang lebih besar. Beberapa minggu kemudian, pembangunan kampung mandiri dimulai. Saluran air bersih dipasang. Listrik kembali hidup. Sekolah kecil didirikan di sisi lapangan. Posko hukum permanen dibangun dari sumbangan rakyat yang tersebar dari seluruh Indonesia.
Kampung Sukarasa bukan hanya bertahan. Ia berkembang. Dan bukan cuma itu. Gerakan Tanah untuk Rakyat yang diinisiasi oleh Nadia dan Pak Jaka kini mulai menyebar ke kota lain. Setiap tempat yang terancam digusur tanpa hak mulai bergerak, mulai bicara, mulai melawan. Pak Jaka tetap hidup sederhana. Ia kembali menarik angkot, namun kini sering diundang sebagai pembicara di forum-forum keadilan sosial. Ia tak mau jadi pejabat, tak mau duduk di kursi mewah. Saya sudah nyaman di bangku sopir. Tapi suara saya sekarang bisa sampai ke tempat yang dulu nggak pernah dengar. Sementara Nadia resmi membentuk Yayasan Suara Tanah, lembaga yang bertugas mengawal kasus-kasus tanah rakyat di seluruh Indonesia. Ia menolak tawaran masuk ke politik. Ia tak mau menjadi bagian dari sistem yang dulu nyaris menelannya. Aku sudah cukup. Dulu aku hidup di atas meja perundingan, kini aku ingin hidup di bawah, di antara mereka yang suaranya tak pernah terdengar, katanya pada media. Dan di penghujung cerita, ketika matahari sore menggantung rendah di atas atap rumah-rumah kayu Kampung Sukarasa, Nadia duduk bersama Pak Jaka di bangku panjang bambu. Wajah mereka menghadap ke arah langit, menatap senja yang perlahan menutup hari. "Pak," kata Nadia pelan, "terima kasih sudah percaya sama saya sejak awal." Pak Jaka tersenyum. "Saya nggak percaya sama Mbak. Saya percaya sama kebenaran. Dan waktu itu saya lihat kebenaran lagi jalan di samping saya. Pakai sepatu kotor, jalan kaki masuk pasar, namanya Nadia." Mereka tertawa pelan. Dan di belakang mereka, suara anak-anak tertawa, suara wajan gorengan, suara adzan maghrib, dan suara bumi yang kini tak bisa dibeli lagi. Hikmah dan penutup cerita. Kisah ini membawa kita menyelami dua dunia yang tampak bertolak belakang. Seorang sopir angkot yang sederhana dan seorang gadis kaya pewaris perusahaan besar. Tapi justru dari dua dunia itu, lahir satu titik temu. Keberanian untuk membela yang benar dan ketulusan untuk berdiri di pihak yang lemah. Pak Jaka mungkin tidak bersekolah tinggi, tidak memakai jas mahal, dan tidak duduk di kursi penting, tapi suara hatinya jernih. Ia tahu bedanya keadilan dan ketidakadilan. Ia tahu, saat banyak orang diam karena takut, suara kecil pun bisa menjadi gema besar bila dilantunkan dari hati. Sementara Nadia, seorang pewaris bisnis yang sejak kecil hidup dikelilingi kemewahan, memilih jalan yang tak biasa. Ia turun ke jalan, mencabut akar dari sistem yang menindas rakyat kecil, dan berdiri di sisi mereka, bukan di balik kaca kantor bertingkat. Ketika dua orang seperti mereka bertemu, terbentuklah kekuatan yang tidak bisa dibeli, kekuatan keberanian, kejujuran, dan solidaritas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." Quran Surat An-Nisa 135. Ayat ini bukan sekadar seruan, tapi panggilan nurani bagi siapapun yang pernah merasa berada di dua sisi yang bertentangan, antara diam demi aman, atau bersuara demi kebenaran. Cerita ini adalah fiksi yang dibuat seolah nyata, agar dapat menyentuh hati, membuka mata, dan menyampaikan pesan moral yang kuat. Jika ada nama, tempat, atau peristiwa yang terasa mirip dengan dunia nyata, semua itu hanyalah kebetulan semata. Kami berharap, kisah ini bisa jadi bahan renungan. Apakah kita cukup berani untuk berdiri membela yang benar? Apakah kita cukup jujur untuk mengakui kesalahan sistem yang selama ini kita biarkan? Apakah kita cukup rendah hati untuk mendengar suara dari bawah? Terima kasih kepada kamu semua yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Dukunganmu adalah semangat kami untuk terus berkarya. Merpati 2 jika kamu merasa kisah ini menyentuh. Tinggalkan komentar, klik like, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang membawa kita merenung lebih dalam tentang arti hidup, perjuangan, dan kemanusiaan. Sampaikan juga ke teman, keluarga, atau siapapun yang sedang membutuhkan motivasi. Karena siapa tahu, dari cerita fiksi ini, ada satu orang yang kembali percaya bahwa kebaikan masih ada dan keadilan masih layak diperjuangkan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Allah bersama orang-orang yang ikhlas dan sabar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.